Produk Kotem ini mengajak bersama untuk memajukan industri kopi dengan harga terjangkau. Karena fakta di beberapa warung kopi masih banyak yang jual kopi sasetan. Padahal kopi di Bondowoso itu ada banyak. Jadi tujuan kita tuh dengan harga terjangkau supaya masyarakat Bondowoso bisa menikmati kopinya sendiri. Dan juga membuka peluang usaha untuk memasarkan dengan harga yang bisa bersaing di lokal maupun nasional. Jadi teman-teman, sekarang ini saya ada di daerah Bondowoso, tepatnya di Desa Kupang ya. Di Desa Kupang itu ada home industry UMKM yang bergelut di bidang kopi. Namanya kopi organik. Lah, kopi organik ini berdiri sejak 1985. Bagaimana ulasannya nanti kita tanya-tanya lebih lanjut sama ownernya, Mbak Ivani. Selamat siang Mbak Ivani. Iya, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Waduh, sehat-sehat aja berarti ya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin sekarang lagi di Bondowoso atau mungkin cuma singgah sebentar, sempatkanlah mencicipi kopi khasnya Bondowoso di Desa Kupang. Kalau mungkin kalian tidak ingin datang langsung, pengen beli via online bisa juga. Nanti saya sertakan link Instagramnya. Tapi kalau kalian penasaran, pengen melihat langsung prosesnya bagaimana, bisa langsung datang ke Desa Kupang. Nanti saya sertakan juga link Google Map-nya. Oke Mbak Ivani, ngomong-ngomong ini sudah berdiri mulai 1985 itu, dulunya itu siapa yang mencetuskan atau merintisnya itu? Awal mulanya itu nenek saya. Oh, dari nenek. Iya. Almarhumah nenek. Oh, Iya. Terus Itu tapi dikelolanya secara tradisional. tradisional. Oh Iya, iya. pakai tungku itu. Digoreng sangrai itu ya. Iya, Biasa. iya. Terus disuplainya ke warung-warung gitu, terus ke toko perancang kayak gitu. Warung-warung kopi di pinggir-pinggir jalan atau di kampung Iya. begitu ya. Ke kota juga. Kota Kalau juga. di sini kan jauh dari kota kan. Oh iya, 20 menit dari kota. Iya. 20 menit dari kota. Jadi kalau sudah ke kota itu nenek saya tuh kalau pas pulang itu ya beli-beli bahan sembako itu. Oh. Dan juga buka toko di sini kan. Ah. Buat dijual lagi di sini. Kayak beli Oh, tepung, begitu. minyak tanah. Dulu kan masih pakai minyak tanah kan. Oh, berarti dulu itu bikin usaha kopi ini untuk menyambung hidup lah ya. Iya. Permisi lah ya, berarti untuk menyambung hidup ya. Waktu itu zaman nenek sampean ya. Iya benar. Begitu. Jadi jaraknya dari Desa Kupang ke kota itu teman, itu 20 menit. Itu pakai motor. Berarti kalau dulu jalan kaki Mbak, Jalan nenek kaki. sampean itu. Iya. Jalan kaki, seorang perempuan jualan kopi untuk menyambung hidup. Itu saya nggak bisa bayangkan. Sumpah, saya naik motor aja tadi dari kota ke Bondowoso itu rutenya begini, mendaki gunung, lewati lembah. Nggak juga lah Pak ya. Tapi jalannya enak kok, sudah aspal semua. Pada zaman dulu itu nenek bikin buka usaha itu untuk
menyambung hidup ke kota, habis itu baliknya beli sembako, bahan-bahan sembako itu pun nanti dijual lagi. Iya. Kemudian diteruskan oleh bapak. Kalau bapak itu mulai menanam kopi tahun 95. Tahun 95 juga? Iya, di lahan rakyat. Oh, begitu. Itu memang dari dulu sudah turun-temurun lahannya. Iya. Terus sampean berarti generasi ketiga ini? Ketiga. Dari nenek yang awal mulanya cuma untuk menyambung hidup ya kan, tahun 1985 itu udah mulai merambah ke dunia bisnis ya kan? Iya. Sudah mulai nanam sendiri berarti bapak Iya. ya? Sampai ke sampean berarti. Ngomong-ngomong ini jenisnya apa aja mbak? Kalau boleh tahu. Robusta. Ini Robusta ya? Iya. Oh ini Robusta ini. Terus? Arabica. Ini Arabica ya? Kalau yang ini Robusta juga? Robusta juga tapi yang kemasan 100 gram. Oh yang ini Robusta kemasan 100 gram. Kalau yang ini, wah. Arabica specialty. Oh ini Arabica yang spesial teman-teman. Ini yang spesial. Ini Argo Puro yang Bondowoso. Ini mereknya lah ya. Kopi organik yang Argo Puro yang Bondowoso. Origin Bondowoso roasting medium net bake. Oh, kira-kira begitulah. Kemudian ini Mbak, dulu awal modalnya ini berapa Bapak itu? Kisaran dulu? Sekitar 30-an gitu. 30 juta ya. Tapi kan dulu kan ya, tahun waktu itu kan ya. Waktu itu kan. Iya. Kalau sekarang ya mungkin ya besar juga Lebih itu kalau besar sekarang. lagi. Waktu itu kan nilai rupiah kan masih stabil lah ya. Kalau ini Pak, kalau untuk distribusinya kemana aja ini? Kalau distribusinya sudah ke luar Jawa. Oh, paling jauh luar Jawa. Iya. Daerah mana? Ke Kalimantan, Kalimantan. Sumatera, Sumatera juga sudah Iya. pernah? Kalau di daerah Jawa sendiri sudah nyampe mana? Trenggalek, Trenggalek, Tulungagung, juga. sama Kediri. Itu yang via online ya? Dikirim. Dikirim juga? Oh, berarti partai besar dong? Iya. Kalau sudah berbunyi partai besar berarti ya mohon maaf profitnya berarti ya lumayan juga lah ya. Lumayan. Lumayan. Ini kira-kira berapa ini satu bulan? Kira-kira kalau mungkin berkenan monggo disebutkan. Bisa lebih 10. Bisa lebih 10 ya. Ini teman-teman berawal dari bisnis, bukan bisnis lah ya, nenek menjual kopi digoreng sangrai untuk menyambung hidup. Habis itu memulai bisnis bapaknya tahun 1985. Itu udah berapa tahun Mbak? 36 tahun ya? 36 tahun bertahan sampai sekarang dan omsetnya ini sudah bisa tembus 10 JT lebih. Itu lumayan, itu bukan nominal kecil. Kalau untuk home industry di daerah pedesaan itu sudah bagus sekali. Kemudian Mbak, sampean ini kan ibaratnya generasi ketiga ya kan, generasi penerusnya. Ibaratnya muda dan berkarya lah ya. Itu kenapa sampean menjatuhkan pilihan meneruskan usaha keluarga itu gimana? Awal mulanya gimana kok? Saya gini sudah teruskan usaha bapak gitu. Selain karena emang kebutuhan hidup ya, saya emang lebih suka berbisnis. Lebih suka berbisnis. Usaha kayak gini, jadi bisa ngasih pekerjaan juga buat orang-orang kan. Sekitar sini kan banyak pengangguran juga. Oh iya. Jadi bisa buka lapangan kerja. Jadi selain mengejar keuntungan juga berarti nilai sosialnya dapat juga lah ya. Iya. Itu yang terpenting teman-teman, membuka lapangan pekerja. Ini nggak semua orang ini berpikiran seperti sampean loh Mbak. Biasanya Mbak untuk usia sampean mohon maaf berapa sekarang? 28. 28 tahun sudah bisa mengelola bisnis keluarga ini, buat saya ini luar biasa sekali Mbak, karena apalagi anak cewek ya kan. Anak cewek ini nggak semuanya seperti sampean lah ibaratnya. Sampai berani menjatuhkan pilihan ke bisnis keluarga ini. Kan biasanya loh ya, nggak harus sependapat juga sama saya. Biasanya kan memilih kerja di bidang lain, kayak kuliah kayak gitu. Tapi sampean lebih tertarik ke bisnis ya? Iya, lebih tertarik bisnis. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau ini yang habis diolah ya Mbak, bubuknya ya? Ini apa? Arabica atau Robusta ini? Robusta. Ini Robusta ya? Oh ini bubuknya ya? Aromanya
Ini gimana ya ngomongnya? Ini aromanya untuk bisa khas kayak gini gimana itu, Pak? Atau prosesnya itu? Itu prosesnya dikelola sesuai SOP, standar Oh, operasional begitu ya? prosedur. Iya, 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 iya. Itu harus dicek dulu kadar airnya harus 12%. Begitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kadar airnya masih banyak, itu kita jemur lagi kopinya, baru kita roasting. Baru di roasting. Harus 12% tapi. Berarti nggak main-main ini ya? Iya, Diawasi betul berarti ya? harus 12%. Oh, iya, iya. Kemudian, Kalau proses roastingnya ya tergantung pemesanan juga. Ada yang minta light kan, Iya. minta medium, to dark, terus dark. Berarti iya ya, paham saya. Kalau yang ini kayaknya medium ini ya, Mbak? Iya, medium. Medium ini. Oke. Nah, ini medium ini ya? Iya. Nah, medium. Iya. Jadi tergantung permintaan juga berarti ya? Iya. Oh, begitu. Dan ini nggak main-main, ini ibaratnya diawasi betul sama yang profesional di bidangnya lah ya, ibaratnya begitu. Dan ini petik merah tuh, Mbak? Iya. Petik merah. Kemudian ini, Mbak, kayak usaha bisnis begini pastinya ada pasang surutnya lah ya. Itu pasti ayah sampean pernah mengalami kayak begitu tuh. Itu dulunya gimana, Mbak? Atau pernah mengalami atau mungkin terlilit hutang? Kalau memang nggak ingin diceritakan ya nggak apa-apa juga. Kalau saya sih belum. Oh, sama Karena belum? kan saya masih baru. Oh, baru ya? Iya, baru. Ada 1 tahun, 2 tahun? Belum 8 1 bulan? tahun. 8 bulan ada? Sekitar 5 bulan kayaknya. Sekitar 5 bulan ya? Oh, berarti baru sampean menggeluti ini. Tapi kan maksudnya sampean 8 bulan ini terjun langsung toh maksudnya? Iya. Sebelumnya kan mungkin ya cuma bantu-bantu aja Iya, berarti. Cuma lihat-lihat. Sekarang terjun langsung. Tapi yo bagus juga, Mbak. Ini kan menghasilkan juga kok ini kan. Bisnis keluarga juga bagus juga. Oke, teman-teman. Ini salah satu produknya yang sudah dibikinkan buat saya ini ya, Mbak. Iya. Buat saya. Ini apa, Robusta apa? Arabica. Ini Arabica. Ini kopi ini buatan Mbak Ivani langsung, teman-teman. Ini jadi spesial buat saya dari Mbak Ivani, kopi Arabica. Kita tes dulu. Bedanya Arabica itu, ini Arabica tadi tuh? Iya, Arabica. Ada kecut-kecutnya, betul Lina, Pak? Iya, benar. Jadi kalau kalian minum kopi Arabica itu ada kecut-kecutnya. Dan ini siapa tadi yang bikin? Sampean langsung tuh? Iya. Ini Mbak, ya maksudnya Mbak Ivan ini bisa menyeimbangkan antara kopi sama gulanya ya. Dan ini ini nggak semua orang bisa ini. Kadang ya apa ya perlu pengalaman juga ya, Mbak. Kalau terlalu manis ya nggak enak juga kan rasanya. Tapi memang ini, Mbak, apa ya? Kualitas kopinya memang sudah bagus toh. Jadi meskipun katakanlah orang yang nggak terlalu ngerti ngeracik kopi, tapi kalau kualitas kopinya bagus, itu masih bisa bertahan, Mbak. Masih bisa bertahan. Ini pendapat saya loh. Iya. Karena apa ya? Kalau kualitas kopinya nggak bagus, terus yang bikin juga nggak bagus, yo kadang yo nggak enak juga. Tapi kalau kualitasnya kopinya bagus, meskipun yang bikin kopinya nggak terlalu handal, ya tetap enak. Cuma yo sangat disayangkan lah kalau kualitasnya bagus, yang ngeracik nggak bagus, yo sangat disayangkan. Lebih baiknya yang ngeracik Kopinya juga kalau bagus. bagus, tapi kalau prosesnya salah kurang. Pengaruh juga ya. Pengaruh. Misalnya kayak kadar airnya tadi, terus proses roastingnya juga kalau salah ya kurang enak lah. Jadi mengurangi cita rasanya. Iya. Ini untuk mempertahankan cita rasa ini nggak gampang loh, Mbak. Apalagi di zaman sekarang kan sudah banyak bermunculan apa ya usaha-usaha kopi baru ya kan, betul tidak? Iya. Terus tips apa triknya dari keluarga sampean itu untuk menjaga kualitasnya ini tetap bertahan di apa ya di posisinya itu bagaimana, Pak? Salah satunya mungkin
Dari pemasarannya ya. Dari pemasaran juga Iya. berarti ya. Kan sekarang sudah zamannya media sosial. Berarti kepuasan konsumen harus dijaga lah ya. Iya. Harus dijaga. Itu yang terpenting teman-teman. Jadi untuk menjaga tetap eksis itu selain rasa ya kan, selain rasa juga pelayanan itu yang terpenting. Bentar teman-teman, saya coba dulu ini beneran, ini saya nggak bohong ya. Kalau kalian penasaran, langsung saja datang ke sini. Kalau memang penasaran pengen tahu prosesnya dari awal roastingnya sampai pengepakannya itu bisa langsung ke sini. Tapi kalau memang kalian nggak sabaran, langsung aja pesan via online ya sama Mbak Ivani ini. Jangan khawatir, pasti dijamin pelayanannya nggak diragukan lagi. Oke Mbak, mungkin Mbaknya ada sedikit pesan buat teman-teman di sana, khususnya mungkin anak-anak muda ya kan, apalagi kan generasi muda sekarang ini. Menurut pendapat saya kan kadang bingung-bingung mau bikin apa, bisanya kan cuma minta orang tua aja uang itu kan, kayak kan nggak semua orang berpikiran membuka bisnis keluarga, itu nggak semuanya orang berpikiran kayak gitu. Mungkin ada tipsnya mungkin buat teman-teman di sana. Nomor satunya harus niat ya. Nomor satu niat, Kerja keras ya, sama doa. doa ya. Niat, kerja keras sama doa. Jadi jangan, ibaratnya jangan ragu-ragu lah. Yang terpenting niat pertama, kerja keras dan doa. Mbak Ivani dari Kopi Organik Bondowoso. Terima kasih Mbak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini kopinya juga terima kasih. Ini sumpah racikannya enak banget. Dan nggak main-main ini sampai saya sudah habis ini.